Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan berita terupdate tentang Timnas Indonesia, tentang sepak bola tanah air hari ini. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, supaya nggak ketinggalan berita-berita terupdate tentang sepak bola kita, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua nggak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, let's jump to the video guys, and let's do this, let's go. Ini dia ya, Erick Thohir, tidak ada yang tidak mungkin. Ini usai drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan tegas Erick Thohir setelah drawing Piala Dunia. Tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia masuk grup maut di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyampaikan pesan optimis untuk tidak menyerah terlebih dahulu. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia selesai digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni. Hasilnya Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Bisa dibilang Indonesia masuk dalam grup maut. 3 tim di dalamnya merupakan tim dari Asia yang masuk 100 ranking FIFA, yakni Jepang dengan 17, Australia 23, dan Arab Saudi dengan 56. Ketiga tim itu pun sudah pernah berpentas di ajang Piala Dunia. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mau skuad Garuda kalah terlebih dahulu. Erick Thohir diketahui datang langsung ke Kuala Lumpur untuk menyaksikan pengundian itu. Pelatih Sintayong resmi tidak ikut karena masih menjalani perawatan. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk berjuang maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada babak ketiga. Pesannya singkat, padat, dan juga cukup jelas. Tentu saja kita harus benar-benar mengamini apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Nothing is impossible, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalian masih ingat pernyataan Sintayong mengatakan bahwa dia nggak peduli soal peringkat FIFA, tapi itu dia hanya soal angka, tapi bagaimana bisa bermain bagus dalam setiap pertandingan melawan tim-tim besar seperti itu. Kalian ingat Indonesia melawan Yordania? Yordania waktu itu sudah masuk dalam peringkat 70 ranking FIFA. Indonesia masih 100-an ke atas, 130-an, 137 kalau nggak salah, teman-teman. Tapi hasil akhirnya apa? Hajar 4-1. Makanya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Semuanya bisa terjadi. Makanya kita harus optimis, sebarkan vibe positif, sebarkan kekuatan-kekuatan energi positif dari setiap supporter yang ada di tanah air ini untuk memberikan dorongan kekuatan kepada setiap pemain timnas kita. Bayangkan saja, dengan Indonesia diperkuat pemain-pemain seperti Christian Gonzalez beserta teman-teman lainnya, mereka masih kewalahan untuk membendung Bahrain di pertemuan sebelumnya. Dihajar 10-0 kita sebelumnya. Kali ini, kebanyakan pemain-pemain dari segala posisi adalah pemain yang baru saja menjalani debut mereka untuk Timnas Garuda. Jadi sejak awal, para supporter Timnas sudah pesimis akan pertandingan ini. Pertandingan pun dimulai. Ketika pertandingan baru saja berjalan 3 menit, kiper Indonesia yaitu Sam Sidar melakukan pelanggaran yang tampaknya berujung ke kartu merah kepada kiper tersebut. Pelanggaran itu juga menjadikan Bahrain dihadiahkan sebuah penalti. Dan pada kesempatan tersebut, Bahrain sukses mengeksekusi penalti itu dengan sempurna. Piala AFC ini ya, Piala Asia kalau nggak salah. Dengan diperkuat hanya 10 pemain sejak awal pertandingan, Indonesia terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan tim tuan rumah. Dan di sisi lain, Bahrain terlihat selalu melakukan penyerangan dengan mudah. Di menit ke-16, Al-Alawi sukses menambah keunggulan menjadi 2-0. Dan tidak sampai situ. Di babak pertama, Bahrain kembali mencetak 2 gol tambahan melalui titik putih lagi dan juga gol sundulan pada menit ke-42. Skor pun berakhir menjadi 4-0 sampai turun minum. Kalian bayangkan kekuatan saat itu ya. Kenapa kita harus mensyukuri dengan kekuatan kita hari ini? Sekalipun banyak mereka yang menggoreng pro dan kontra soal naturalisasi. Bagi saya dan bagi kebanyakan rakyat Indonesia, ketika mereka sudah mengambil sumpah dan menjadi rakyat Indonesia, mereka adalah orang Indonesia, bukan orang luar lagi ya. Dan siapapun yang membawa lambang Garuda di dada untuk bermain sepak bola, dia adalah orang kita, teman-teman. Dan 10-0 ya, ini bukan kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Indonesia. Kita lihat saja, jangan pesimis. C ini grup, menurut gue grup terberat. Kita satu grup dengan Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, China, dan Indonesia dari pot 6. Realistisnya menurut gue ya, itu Australia dan Jepang yang langsung lolos karena mereka sudah langganan di Piala Dunia. Jadi mentalnya sudah kebentuk lah, di mana kualitas pemain mereka juga cukup bagus karena banyak yang bermain di Eropa.
Sementara dari sisi 4 negara, Saudi top menurut gue yang terbaik. Nah, sisanya rank 4. Karena kita tahu bahwa rank 3 dan 4 akan lolos ke ronde berikutnya yang dibagi dengan 2 grup. Nah, rank 4 ini kita bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Apakah kita bisa menang lolos menjadi rank 4? Kalau gue bilang sangat bisa, sangat realistis. Terutama karena kita harus raih poin penuh. Siapa tahu kita away akan meraih 1 poin. Kalau itu terjadi kita akan lolos, karena Bahrain sama Cina pun akan kalah ketemu Jepang, Australia dan Saudi. Ya, ini teorinya seperti itu. C ini grup menurut gue grup terberat. Ya, agar supaya ketika Indonesia lolos, tidak ada yang para pembenci timnas Indonesia seperti Bung Toel mengatakan, oh itu grupnya grup yang lemah-lemah, itu grup yang bukan grup neraka, grup yang lemah ya. Tapi ini jika Indonesia dan Sintayong berhasil membawa masuk ke round keempat, mau katakan apa lagi? Ini tim neraka ini. Oh, timnas U16. Wih. Ini adiknya Sandy Walsh kan? Mungkin nggak kayak tentara-tentara ya. Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan kalau bagi saya teman-teman, grup C ini bukanlah grup neraka. Tetap Berbeda pandangan lagi ya. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level. Kenapa? Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Sendiri ya. Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Beda pandangan lagi Dan dengan kalau bagi saya teman-teman, Coach Justin ya. grup C ini bukanlah grup neraka, tetapi grup neraka banget. Jadi akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui round 3 ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa saja lolos ke round 4. Karena untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini, maka harus menjadi juara atau juga runner up dari grup. Tapi untuk bisa lolos ke round 4 dan kemudian kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, maka Indonesia harus bisa menempati peringkat ketiga atau juga 4. Dan menurut hemat saya bisa saja Indonesia menempati peringkat ketiga atau juga 4. Why not? Walaupun di atas kertas tampaknya mustahil. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola. Apa saja bisa terjadi. Setuju. Kita Buktinya doakan terbaik, Georgia. teman-teman. Ya walaupun ini di kejuaraan Euro, ya di kejuaraan Piala Eropa atau turnamen antar negara Eropa. Georgia yang merupakan debutan. Pertama-tama tentu sangat mengejutkan mereka bisa lolos ke Euro. Tapi di Euro mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka, para pemain mereka confident. Sehingga mereka bisa membalikkan prediksi semua orang dan lolos dari fase grup. Jadi kenapa enggak Indonesia juga lolos minimal ke round 4? Ya dong, baru nanti kemudian kita melihat peluang dari Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Indonesia. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia, malah AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya, terpaling sering runner upnya, menang sih enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya, itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu, minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah, memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita Oke, jadi maksudnya euforianya jangan terlalu berlebihan atau seperti apa nih? Ya mungkin karena rasa kehausan kita jarang menang waktu itu ya. Jadi begitu menang satu kali aja itu hal yang luar biasa. Menang lawan Korea Selatan kan hal yang luar biasa tuh. Bahkan Bung Toel dan Bung Dwi ini juga pernah menyebutkan bahwa ini jangan-jangan kita sudah final nih. Di lawan Korea itu sudah menangan yang luar biasa. Nanti itu bisa jadi turun terus. Itu sudah peak moment kita itu, ketika menang lawan Korsel.
akhirnya begitu juga gitu. Tapi kalau kata tadi Mas Hamdan kan ini follow the trend line. Ini kan ada prosesnya. Kalau kita bicara percaya proses gitu kan, Ya, itu banyak kan- tagar di media sosial seperti itu. Follow the process itu kan sebuah Oke teman-teman, sudahlah ya, kita nggak usah membahas yang lebih panjang lagi. Intinya sesuai dengan caption ini, Towel CS itu membagongkan ya, karena dalam pemandangan mereka ya, dalam sudut pandang dari orang-orang seperti ini, Piala AFF itu harus menjadi prioritas dari kualifikasi Piala Dunia. Lucu sekali teman-teman ya, sangat lucu. Bahkan orang yang nggak paham bola pun lebih memilih untuk Indonesia berprioritas kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih menantang ya, daripada hal ini. Benar. Kita lihat aja komentar netizen kalau begini ya, soal bahasan ini. Pengamat politik jadi pengamat sepak bola. Nggak cocok ya. Mereka nggak bangga naik next level katanya. Towel itu kelasnya hanya sampai AFF. Mau juara AFF sedangkan semua pemain bagus di klub nggak mau lepas. Sedangkan Towel CS pengen piala Cika AFF. Kata pelatih klub, AFF bukan agenda FIFA. Ini yang membuat kami AFF bukan prioritas. Untuk kompetisi AFF tahun ini suruh aja Towel atau pelatihan lainnya untuk melatih. Susah boboho. Susah boboho ini katanya. Kurang asam. Malah dipanggil boboho nggak tuh teman-teman ya. Oke, kalian sudah menyaksikan beberapa video cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama tadi. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan teman-teman semua. Ya, kalian bebas memberikan opini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya. Doakan timnas Indonesia agar supaya bisa membuktikan diri bahwa kita ini sudah mempunyai kualitas atau level yang bukan untuk piala ciki lagi teman-teman. See you on the next video. Saya Vicky mau pamit. See you and God bless. Bye guys.